saya Yeti Vola Takaun Selang, Sarjana Pendidikan. Saya adalah guru ekonomi di SMA Negeri 1 Armadidi. Dan saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan untuk tahun 2024 angkatan ketiga. Universitas Negeri Manado adalah universitas di Sulawesi Utara, lebih tepatnya di Kabupaten Minahasa, Tondano. Unima merupakan salah satu LPTK penyelenggara pendidikan profesi guru untuk tahun 2024 angkatan ketiga. Dan saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan untuk bidang studi ekonomi di Universitas Manado. Untuk tenaga pengajar pendidikan profesi guru dari LPTK Universitas Manado ini juga mereka melaksanakan tugas kewajiban mereka dengan sangat baik. Terlebih dalam mereka membimbing, menasehati, mengayomi seluruh peserta PPG Dalcap, terlebih untuk bidang studi ekonomi, baik dari dosen pembimbing, guru pamong, dan admin yang tetap setia menemani kegiatan pembelajaran peserta atau mahasiswa PPG dalam jabatan bidang studi ekonomi untuk tahun 2024. SMA Negeri 1 Armadidi berdiri sejak tahun 1993 yang berada di Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa Utara. SMA Negeri 1 Armadidi merupakan salah satu sekolah yang diminati oleh para peserta didik di Minahasa Utara. Dan SMA 1 Armadidi melatar belakang kurikulum Merdeka Belajar. Nah, situasi yang melatar belakangi masalah dari praktek pembelajaran ini adalah berdasarkan pengalaman saya selama mengajar di kelas bahwa sebagian siswa kurang mengikuti pembelajaran dengan baik. Proses pembelajaran kurang efektif dikarenakan kesulitan belajar peserta didik. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa sikap seperti acuh tak acuh dalam pembelajaran, membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, tidak mau mencatat pelajaran, tidak teratur dalam kegiatan belajar, tidak mau bekerja sama, mudah tersinggung, atau kurang bersemangat dalam menghadapi situasi tertentu. Nah, dari latar belakang masalah dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mengatasi permasalahan kesulitan belajar peserta didik tersebut adalah bagaimana kita sebagai guru memaksimalkan dalam pengelolaan kelas dengan menambah pengetahuan tentang penerapan model pembelajaran yang inovatif serta melaksanakan pembelajaran dengan model problem based learning. Ditambah dengan menggunakan media PowerPoint yang kreatif dan inovatif dapat mengatasi miskonsepsi belajar siswa. Nah, praktek pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan karena saya rasa banyak guru juga mengalami permasalahan yang sama dengan saya, sehingga praktek ini diharapkan selain dapat memotivasi diri saya sendiri juga diharapkan dapat menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru yang lain. Saya juga berperan sebagai guru telah melakukan identifikasi masalah sampai menentukan solusi permasalahannya, dan pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga miskonsepsi siswa atau peserta didik dapat diatasi sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai tantangan apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, siapa saja yang terlibat. Nah, setelah melakukan identifikasi masalah melalui observasi, refleksi, dan melakukan pendalaman melalui kajian literatur relevan, wawancara kepada kepala sekolah, guru, pengawas, pakar, orang tua, dan siswa, dan peserta didik, maka ditemukan tantangan yang terjadi dari sisi siswanya atau peserta didiknya. Faktor intern meliputi kondisi kesehatan, minat, bakat, dan kebiasaan belajar. Faktor ekstern meliputi lingkungan keluarga,
lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, dari tantangan tersebut dapat disimpulkan bahwa guru melaksanakan pembelajaran yang baik dengan cara memilih dan menerapkan pendekatan dan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta menyenangkan. Sebagai aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang dilakukan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumbernya. Nah, pembelajaran berbasis masalah meliputi pengajuan pertanyaan atau masalah memusatkan pada keterkaitan disiplin, penyelidikan, autentik, kebersamaan, kerjasama, dan menghasilkan karya serta peragaan. Dengan menggunakan model pembelajaran PBL ini, siswa menjadi lebih aktif, memiliki pengalaman belajar mandiri, dan mampu mengkonstruksikan konsep secara mudah. Model pembelajaran ini mewajibkan siswa atau peserta didik untuk belajar dan menghasilkan sebuah karya. Karena itu, model ini dapat mengatasi miskonsepsi peserta didik untuk belajar, meningkatkan kecakapan siswa atau peserta didik dalam memecah masalah, dan meningkatkan kerjasama siswa dalam kerja kelompok. Memilih media pembelajaran. Strategi yang dilakukan oleh saya sebagai guru dalam pemilihan media pembelajaran ini adalah memilih media pembelajaran yang dirasa tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Mengatasi miskonsepsi siswa, strategi dilakukan guru dalam mengatasi berpusat pada siswa. Di sini juga mengembangkan modul dengan kegiatan yang berpusat pada siswa. Nah, sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman akan pembuatan modul itu, kreatif, merancang kegiatan-kegiatan yang membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan? Apa hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari pemilihan model pembelajaran problem-based learning. Dapat mengatasi miskonsepsi peserta didik dalam proses pembelajaran, dan prestasi belajar yang dicapai oleh peserta didik pun juga meningkat. Terlihat dari keseluruhan kegiatan diskusi yang dilakukan di dalam kelas. Baik adanya keaktifan siswa dalam memberikan tanggapan dan jawaban yang terjadi selama proses diskusi, dan dari hasil laporan tugas yang diselesaikan dengan peserta didik. Pemilihan media pembelajaran yang berbasis PowerPoint yang interaktif dan menggunakan Google Form dapat melaksanakan post-test sangat membantu guru untuk mengatasi miskonsepsi dan prestasi belajar siswa, memahami materi yang diajarkan oleh guru itu sebagai dibuktikan dengan hasil evaluasi, hasil post-test siswa di atas KKM. Mengatasi miskonsepsi siswa adalah dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di sini guru mengembangkan modul dengan kegiatan yang berpusat pada siswa. Nah, sebagai respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang. Bisa dilihat dari saat kegiatan, dari keseluruhan kegiatan peserta didik tetap semangat mengikuti pembelajaran, dan peserta didik mampu menyelesaikan tugas dan laporan yang sudah dibahas dalam diskusi. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh penguasaan guru terhadap media pembelajaran, model pembelajaran, dan langkah-langkah pada rencana pembelajaran yang sudah dimulai. Dari semua yang sudah dilakukan, sebagai kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode problem-based learning, proses pembelajaran menjadi lebih efektif, mengatasi miskonsepsi peserta didik untuk belajar, mengatasi kecakapan peserta didik dalam pemecahan masalah, dan mengatasi kerjasama peserta didik dalam kerja kelompok, sehingga kesulitan belajar yang dialami siswa atau peserta didik dapat diatasi. Nah, semua itu sebagai rencana tindak lanjut. Berdasarkan hasil evaluasi PPL dengan menggunakan model pembelajaran based learning, perlu dilakukan rencana tindak lanjut sebagai berikut. 1. Mempelajari lebih lanjut variasi model atau
model, metode, media yang kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. 2. Mengadaptasi dan mengejutkan pelaksanaan strategi pembelajaran yang berhubungan dengan topik pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. 3. Melakukan refleksi pada setiap akhir proses pembelajaran dengan memeriksa kembali dokumen-dokumen perangkat pembelajaran yang dibuat, memperbaiki kekurangan dan kesalahan pada perangkat meliputi pembuatan LKPD, media, dan asesmen. 4. Melakukan diseminasi atau berbagi praktek baik pembelajaran kepada rekan sejawat, kepala sekolah melalui seminar, publikasi best practice atau jurnal, mengikuti kegiatan seminar, workshop, webinar, dan berkaitan dengan pengembangan keprofesional.